Bab ke-44. Kita tidak bisa sampai tujuan dalam waktu 7 hari kalau kondisinya seperti ini. Berita tawaran nyawamu sudah menyebar luas, Arik. Bagaimanapun ini adalah tawaran paling besar sepanjang sejarah pembunuh bayaran. Ucap Varani dengan pasrah. Erik juga menanggapinya dengan pasrah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Paman? Entahlah. Banyak orang di luar sedang mencarimu di mana-mana. Aku takut ketika salah satu dari mereka melihatmu di Switzerland ini, maka semua pembunuh akan terbang ke sini untukmu. Dan pada saat itu tidak ada tempat aman lagi di Switzerland ini. Ucap Varani pasrah. Di tengah-tengah kebingungan Kimoshi buru-buru berkata. Aku punya solusi dalam masalah ini. Muka Erik dan Varani yang tegang kini mulai berkurang ketika mendengar pernyataan Kimoshi. Varani buru-buru bertanya. Cepat katakan ide apa yang kamu usulkan. Kimoshi tersenyum dan berkata. Memalsukan kematian Erik. Varani dan Erik yang mendengar pernyataan Kimoshi menjadi bingung. Bagaimana itu akan terjadi? Tanya Erik. Kimoshi menghela nafas lalu berkata. Jadi ayo kita palsukan kematian Erik. Kita akan mencari videografer dan editor visual terbaik. Dengan mereka kita bisa membuat video pembunuhan seolah-olah Erik terbunuh dalam video itu. Kimoshi tersenyum lalu melanjutkan. Kita bisa mendapatkan dua keuntungan dari cara ini. Pertama, kita akan mendapatkan hadiah 300 juta $AS atas kematian palsu Erik. Yang kedua, tidak ada lagi mata yang akan berencana membunuh Erik. Jadi bagaimana dengan rencana ini? Muka Varani dan Erik perlahan tersenyum bahagia mendengar rencana ini. Setuju. Rencana ini menurut paling bagus dan paling aman. Tidak ada cara lain selain melakukan ini. Ucap Erik dengan gembira. Varani benar-benar gembira dan berkata. Sungguh luar biasa rencana yang indah. Tenang, untuk masalah videografer dan editor visual, aku mempunyai seorang kenalan. Aku akan menghubunginya dan menyuruhnya tiba secepat mungkin. Erik buru-buru berkata. Suruh dia lebih cepat, Paman. Tawari dia 100 juta $100 untuk ini. Aku akan yang membayarnya langsung. Ucap Erik dengan gembira. Varani dan Kimoshi memandangi Erik. Dari mana kamu akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya Varani. Erik tak menjawab melainkan dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan saldo M-Banking miliknya dan beberapa kartu gold hitam. Varani dan Kimoshi terkejut melihat angka yang begitu banyak di akun M-Banking Erik. Varani menghitung dan ternyata angkanya menunjukkan triliunan dolar AS. Bebe, bagaimana bisa uang kamu sebanyak ini? Apakah kakekmu telah memberimu uang atau warisan? Tanya Varani dengan ketidakpercayaan. Erik menggelengkan kepalanya. Ini bukan dari kakekku atau siapapun, ini adalah hasilku sendiri bermain di pasar modal. Dan setelah mendapatkan semua ini, aku bingung bagaimana cara memakainya. Erik menghela nafas lalu melanjutkan. Aku telah menginvestasikan hampir $1 triliun di Lanet City. Jadi kota itu kedepannya akan menjadi kendali di bawah investasiku. Kimoshi dan Varani benar-benar ingin menjadi gila mendengar pernyataan Erik. Mereka berdua mustahil akan mempercayai perkataan Erik, tetapi karena mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri saldo M-Banking dan kartu gold hitam dunia yang menampung minimal $50 miliar langsung membuat mereka berdua percaya dengan perkataan Erik. Varani menggelengkan kepala dan berkata, luar biasa Erik, kamu seperti ayahmu. Ayahmu dulu adalah rajanya di pasar modal, kekayaan keluarga Brown dihasilkan dari pasar modal oleh ayahmu. Oke, tunggu sebentar di sini, aku akan menghubungi videografer dan editor visual itu. Erik hanya mengangguk. Kimoshi dengan samar-samar berkata, Erik, berhubungan kamu memiliki banyak uang sekarang, bagaimana kalau kamu juga membayar nyawa pamanmu $1 miliar? Dengan cara ini maka aku yakin pasti banyak orang gila-gilaan akan berusaha membunuh pamanmu. Bagaimana? Erik mendengar ini ragu-ragu dan berkata, ide yang bagus, Paman. Tapi aku tidak tega melakukan itu terhadap pamanku. Raut wajah Kimoshi berubah. Erik, jangan mengasihani musuh. Sebab itu bisa menjadi bom waktu dalam diri kita yang sewaktu-waktu bisa meledak. Sebelum pamanmu membahayakanmu lebih parah, alangkah baiknya kamu menyingkirkan lebih dulu. Erik juga berpikiran sama dengan Kimoshi, tapi bukannya dia tidak tega, tetapi dia akan membalas pamannya dengan kemampuannya sendiri. Tenang saja, Paman. Aku akan membalas dia dengan caraku sendiri. Aku akan membalas paman Kolku dengan melihatnya mati perlahan. Ucap Erik. Mendengar ini Kimoshi tidak bisa berkata-kata lagi. Kimoshi mengangguk. Oke, bagus kalau begitu. Varani selesai menghubungi editor visual. Semua sudah selesai. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka dan action. Erik merasa lebih aman sekarang setelah mendengar ini. Paman, aku ada hadiah kecil untuk Paman, semoga bisa bermanfaat, terimalah. Setelah mengatakan itu, Erik mengeluarkan 2 kartu ATM Black Gold. Kartu ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, bagaimana tidak minimal deposito saldo tidak boleh kurang dari $50 miliar. Varani dan Kimoshi saling memandang. Kami tidak bisa menerima barang berharga ini. Bagaimanapun ini terlalu mahal. Jelas Varani. Erik buru-buru berkata. Paman, aku masih mempunyai beberapa kartu lagi, aku tidak tahu bagaimana cara memakai semuanya. Jadi aku membutuhkan seseorang membantuku menghabiskannya. Erik berkata sambil tersenyum lalu melanjutkan. Ambillah Paman. Aku sudah melakukan deposito 100 miliar di masing-masing kartu ini. Paman bisa menggunakannya untuk transaksi apapun, melakukan penarikan lewat apapun. Jika Paman tidak mau menerimanya, maka aku merasa sangat berhutang kepada Paman. Erik mengeluarkan 4 jenis kartu yang sama. Lalu memberikan dia kartu itu kepada Kimoshi dan Varani dan hanya menyisakan 2 kartu lagi. Sebenarnya Kimoshi dan Varani tidak mau menerimanya karena mereka tidak terlalu hidup dengan uang, tetapi karena Erik memaksa dan mereka melihat Erik masih memiliki beberapa kartu, akhirnya mereka memutuskan untuk menerimanya. Mereka berdua sangat senang. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya mereka mempunyai uang sebanyak ini selama hidup mereka. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya videografernya dan editor visual datang.
Tanpa lama-lama mereka melangsungkan rencana itu tanpa menunda waktu sedikit pun. Eric dijadikan peran utama dalam video itu, sebab Eric lah yang terbunuh dalam tokoh utama video itu. Tak lama waktu pembuatan hingga mereka bisa menyelesaikan video visual pembunuhan palsu Eric. Video ini benar-benar terlihat nyata, di dalam video Eric ditembak membabi buta. Mengeluarkan banyak darah di kepalanya. Hingga sepertinya kepala Eric terpenggal dalam video itu. Semua orang yang akan melihat video itu pasti akan benar-benar mempercayainya. Sebab tak ada sedikit pun bekas editing efek visual dalam video itu. Hasil video ini pembunuhan Eric yang dibuat sangat memuaskan. Dalam video Eric terbunuh dengan tragis, ditembak dan kepala Eric dipotong. Setiap orang yang melihat video ini pasti akan merasa sangat ngeri. Bab ke-45. Kapan saatnya video ini disebarkan di dalam situs? Tanya Eric. Warani buru-buru berkata. Secepatnya. Supaya kita dengan cepat menghindari bahaya. Setelah masalah ini selesai kita akan tenang sampai tujuan. Eric hanya menganggukkan kepalanya. Eric buru-buru bertanya. Paman, apakah aku boleh memberitahu seseorang nanti kalau aku belum mati dan itu hanyalah kematian palsu? Apakah boleh? Warani buru-buru melambaikan tangannya. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali, bahkan kakekmu pun tidak boleh mengetahui kematian palsumu ini nanti. Warani menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan. Jika seseorang mengetahui kamu masih hidup dan jika sampai ke telinga pamanmu, maka dia akan semakin gila ingin membunuhmu. Untuk saat ini jangan memberitahu siapapun tentang hal ini, termasuk temanmu. Mendengar ini Eric benar-benar khawatir jika Lyra melihat video ini dan berpikir kalau ia sudah meninggal. Dan Eric takut jika Lyra menganggapnya meninggal dan meninggalkannya untuk laki-laki lain. Ini yang benar-benar Eric takuti saat ini. Tapi mendengar penjelasan Warani tadi, Eric tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Bagaimanapun ini demi keselamatan hidupnya. Kismoshi, silakan upload videonya di situs itu. Dan suruh mereka mentransfer semua uang imbalannya. Ucap Warani. Kismoshi mengangguk sebagai tanggapan, membuka laptop dan langsung mengupload video itu di situs pembunuh sebagai penebus hadiah uang 300 juta dolar. Video sudah terkonfirmasi terkirim, tinggal menunggu peninjauan untuk mengklaim hadiah 300 juta US$ itu. Berita tentang pembunuhan telah berhasil menghebohkan situs itu. Bagaimanapun mereka semua sangat antusias mengerjakan misi itu, tetapi misi itu telah berhasil diselesaikan oleh seseorang. Ini membuat mereka patah semangat dan kecewa. Tuan, pembunuhan Eric sudah terkonfirmasi berhasil. Tuan bisa lihat videonya. Ucap seorang bodyguard pribadi Cole Brown. Cole memutar video itu berkali-kali untuk memastikan kebenarannya dan keasliannya. Setelah menontonnya, Cole tertawa dengan penuh kemenangan. Akhirnya aku sudah berkuasa penuh atas keluarga ini. Sudah lama aku mencari kabar Munak, tak lain hanya untuk menyingkirkanmu, ucap Cole bahagia dalam hatinya. Tiba-tiba datang kakek Yuzli yang tak lain adalah kakek Eric masuk menerobos ke ruangan Cole. Yuzli juga telah menyaksikan video pembunuhan tragis Eric tersebut. Yuzli masuk dengan mata memerah, tubuhnya yang tua penuh amarah dan bergetar. Yuzli buru-buru masuk dan berkata dengan nada marah. Cole, aku tidak pernah menyangka kamu begitu tega dengan keponakanmu sendiri. Apa sebenarnya tujuanmu membunuhnya? Cole mendengar ini sudah tahu apa yang ayahnya katakan, awalnya dia terus berpura-pura tidak menyakiti Eric supaya Yuzli tidak memberitahu Eric tentang ini. Tujuan dia yang tak lain adalah menyingkirkan Eric. Dia takut jika ayahnya memberitahu rencananya ke Eric dan Eric melarikan diri. Dan dia sengaja berpura-pura tidak terjadi apa-apa supaya Eric tidak cukup waktu menghindar dari rencananya. Dan sekarang Eric sudah mati jadi dia tidak perlu bersandiwara lagi di depan ayahnya. Cole buru-buru berkata dengan penuh kemenangan. Memangnya kenapa jika aku membunuhnya, dia sudah terlanjur mati jadi apa yang perlu disesali lagi? Ucap Cole dengan penuh kemenangan. Dia sudah sangat senang saat ini karena semua aset keluarga Brown akan ia kuasai. Dia tidak perlu khawatir tentang pembunuhan Eric pasti aman dari polisi. Bagaimanapun data pribadi yang menawarkan uang untuk membunuh seseorang sangat dirahasiakan oleh pihak perusahaan tersebut. Yuzli mendengar pengakuan Cole dengan jujur sambil bahagia membuat dirinya marah tak bisa tertahankan. Namun dia tidak punya kuasa lagi di keluarga ini. Yuzli menunjuk ke arah Cole. Kau! Dia tidak sempat mengatakan apapun dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Hati kakek Yuzli benar-benar merasa tercabik-cabik setelah menonton video pembunuh brutal Eric tadi. Bagaimanapun, dia menghabiskan waktu belasan tahun untuk mencari keberadaan Eric. Dan setelah keberadaan Eric ditemukan, tak lama dari itu Eric benar-benar sudah terbunuh. Apalagi pelaku pembunuhannya adalah pamannya sendiri. Ini membuat hati Yuzli benar-benar hancur. Melihat ayahnya pingsan tak sadarkan diri, Cole benar-benar tidak terpengaruh dengan kebahagiaannya. Dia benar-benar sudah dibutakan dengan kekayaan dan kekuasaan. Dia buru-buru memanggil bodyguard untuk mengurusi ayahnya. Albert, panggil dokter bawa dia ke ruang isolasi kesehatan. Biarkan dia menenangkan hatinya atas kematian cucunya. Cole tertawa lalu melanjutkan. Malam ini kita akan mengadakan pesta besar atas kematian keponakanku yang tercinta. Cole mengelus janggutnya dan tersenyum bahagia. Lyra dan Nanako saat ini sedang berbincang dan sesekali membicarakan tentang Eric. Nanako belum pulang karena dia ingin lebih dekat berteman dengan Lyra. Jadi dia diam di sana untuk mengobrol dan menyesuaikan diri dengan Lyra. Di tengah saat-saat mereka asik berbicara, tiba-tiba Naruto berteriak menyebut nama Eric lagi. Ini memancing perhatian Lyra dan Nanako, mereka langsung menuju ruang tamu untuk melihat keadaan mengapa Naruto tiba-tiba berteriak nama Eric lagi. Apa yang terjadi dengan Eric lagi? Tanya Lyra. Nanako juga buru-buru berkata. Ya ayo cepat katakan, apa yang terjadi? Naruto tak mengatakan apapun, dia langsung menyerahkan ponsel miliknya dengan tangan terus-menerus gemetar. Melihat ekspresi Naruto yang ketakutan membuat Lyra dan Nanako semakin penasaran dengan permasalahannya saat ini. Mereka berdua mengambil ponsel itu. Membuka layar ponsel dan melihat video. Lyra dan Nanako memutar video itu dan menontonnya dengan cermat. Tangan Lyra gemetar menonton video itu, dia melihat Eric yang ditembak dan kepala Eric dipenggal membuat Lyra dan Nanako seperti tersambar petir ketakutan.
Lyra langsung melemparkan ponsel Naruto ke lantai dengan keras. Tidak, tidak, ini semua hanyalah editan, itu bukan Erik, itu bukan dia. Lyra menangis tidak percaya dengan yang dilihatnya. Dia serasa ingin gila melihat Erik yang mati terbunuh dengan tragis dalam video itu. Lyra benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya hingga membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Sedangkan Nanako yang barusan melihat video itu bergidik ketakutan seolah dia seperti orang sedang kerasukan. Nanako berteriak dan menjabat rambutnya karena tidak menerima kenyataan. Tidak, itu bukan Erik, itu bukan. Nanako tiba-tiba seperti orang gila ketakutan dengan keadaan. Bagaimanapun dia baru pertama kali melihat pembunuhan sadis seperti itu dalam hidupnya. Apalagi orang yang di dalam video adalah orang yang dia cintai saat ini. Mengingat kejadian video itu, Nanako tidak bisa tidak merasa ingin gila. Nanako terus terbayang dengan kejadian dalam video itu, hingga membuat Nanako juga ikut pingsan tak sadarkan diri. Bagaimana tidak, kejadiannya benar-benar tragis dipandang, apalagi orang dalam video adalah orang dekat kita. Naruto melihat keduanya pingsan segera memanggil ambulans. Beberapa jam kemudian Lyra terbangun dari pingsannya. Melihat sekeliling ia sudah terbaring di bangsal rumah sakit. Dia sedikit bingung dengan keadaannya, dia linglung dan mengingat kembali kejadian sebelumnya. Di pikirannya terus terlintas Erik mati dalam keadaan kepala terpenggal. Lyra menangis mengingat itu semua. Erik, benarkah yang terjadi hari ini? Aku ingin bertemu dengan Erik. Ucap Lyra. Lyra sudah dikelilingi oleh neneknya, Naruto dan teman-temannya. Melihat Lyra seperti itu, neneknya tahu betul perasaan yang dirasakan oleh cucunya itu. Kehilangan seseorang yang kita sayang dan cintai sungguh sangat menyakitkan. Dan perasaan ini yang dirasakan sekarang oleh Lyra. Neneknya kemudian memeluk dan menghiburnya. Lyra, tenangkan dirimu dulu. Erik baik-baik saja di sana. Lyra hanya terus-menerus menangis dan tidak kepercayaan dengan kejadian hari ini.